استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Di malam yang berbahagia ini kita kembali mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana Yaman dan bagaimana Yahudi masuk ke daerah Yaman, yang mana kita tahu bahwasanya Yaman adalah pertama kali Arab, yang mana Arab ini berhijrah ke Syam, tapi kita sudah menjelaskan dia atau mereka sempat mampir di daerah namanya Makkah. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas mengenai bagaimana orang-orang Yahudi masuk ke jazirah Arab, perlu diketahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yahudi asal kata dari Huda. Asal kata dari Huda, yang mana Huda ini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Huda ini adalah termasuk dari keturunan Yakub, dari keturunan Nabi Yakub, yang mana Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel, nama lainnya adalah Israel, dan anak keturunannya Yakub alaihissalatu wassalam dinamakan Bani Israel. Anak keturunan dari Yakub alaihissalatu wassalam adalah Bani Israel, dan di antara anaknya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ada namanya Yahuda. Ya. Dan ini sebagian mengatakan menisbatkan kalimat Yahuda itu, Yahuda dari keturunan orang ini. Dari keturunan orang ini. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Yahuda, yaitu Yahudi, itu adalah salah seorang dari keturunannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi semuanya itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari keturunan Yahudi ini, mereka termasuk yang percaya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggal dunia, maka mereka tidak percaya lagi kepada nabi-nabi yang lain. Makanya mereka ini termasuk yang disebutkan oleh para ulama, mereka ini termasuk orang yang kufur. Ya, karena mereka yufarriquna bainar rusul. Mereka memisahkan para rasul, beriman kepada sebagian kitab, kemudian tidak beriman kepada sebagian kitab. Ini orang-orang Yahudi. Makanya ketika datang Nasrani, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian orang-orang yang membantu Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang dinamakan Nasara, maka orang-orang Yahudi ini tidak percaya terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, padahal Isa ini termasuk keturunan terakhir dari Bani Israel. Ya, makanya kalau kita lihat sejarahnya, ya, di antaranya adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam mempunyai dua anak. Ya, mempunyai dua anak dari dua istri. Istri yang kedua namanya Hajar, ya. Namanya Hajar, yang mana dia melahirkan seorang anak yang jadi nabi, namanya siapa? Ismail. Kemudian Sarah, ya, yang mana Sarah ini
dikabarkan oleh dua malaikat akan lahir seorang apa? Seorang anak, ya, yang mana anak-anaknya Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam semuanya saleh. Ya, semuanya saleh, dan ternyata lahirlah namanya apa? Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub. Dari Yakub ini yang nama lainnya adalah Bani Israel, kemudian turun sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu kalau kita lihat sejarahnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari siapa? Ismail alaihissalatu wassalam, ya, anak dari keturunannya Ismail alaihissalatu wassalam terus menerus. Kalau kita lihat, ya, persatuan antara mereka sebenarnya berawal dari siapa? Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berawal dari Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi orang-orang Yahudi ini, mereka itu tidak beriman kepada Nabi setelah apa? Musa. Setelah Musa berarti ada Nabi Isa. Bahkan yang mau membunuh Nabi Isa adalah apa? Dari keturunan Yahudi. Yang membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam dari keturunan siapa? Yahudi. Kemudian dari Yahudi ini, ya, orang-orang Yahudi ini, mereka, ya, membaca Taurat dan mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir itu akan datang ke daerah yang namanya Toba. Daerah namanya apa? Toba. Nama lain dari apa? Madinah. Ya. Toba namanya, nama lain dari apa? Madinah. Dulu sebelum apa? Sebelum Madinah. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam datang, dirubah itu nama. Nah, bahwa pendirmati Allah Subhanahu wa taala, inilah awal muasal orang Yahudi masuk ke Madinah. Karena menunggu seorang nabi terakhir datang ke sana. Terus bagaimana menyebarnya Yahudi ini ke Jazirah Arab, yang mana terkenal pada waktu itu Arab itu adanya kebanyakan di Yaman. Asal muasal Arab itu, ya, di Yaman. Nah, ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama. Pada waktu itu ada seorang raja yang disebutkan oleh ulama sejarah namanya Rabi'ah ibn Nasr. Rabi'ah ibn Nasr ini, dia seorang raja yang sangat kuat di Yaman dan berpengaruh. Rabi'ah ibn Nasr. Rabi'ah ibn Nasr ini, bahwa pendirmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia pernah bermimpi. Di antaranya mimpinya adalah apa? Di antara mimpinya akan hancur kerajaannya. Ya, akan hancur apa? Kerajaannya. Akhirnya apa? Akhirnya keesokan harinya dia panggil orang-orang yang terdekat dengan raja ini, dengan Rabi'ah bin Nasr ini. Rabi'ah bin Nasr mengatakan, takwilkan mimpiku. Sebagian mengatakan, enggak mungkin kami takwilkan mimpimu, karena kami tidak tahu, wahai raja. Kemudian ada seorang kahin di antara mereka mengatakan, ya, wahai raja, ya, suatu saat ada orang yang akan menghancurkan kerajaanmu. Akan menghancurkan apa? Kerajaanmu. Akhirnya dia takut hancurnya kerajaannya. Apa yang dilakukan oleh Rabi'ah ibnu Nasr? Rabi'ah ibnu Nasr ini menyebarkan anak-anaknya kemana-mana, sampai ke daerah yang namanya Irak. Nyebarkan anak-anaknya, takut terjadi apa? Terjadi, ya, perseteruan di kerajaannya. Disebarkan semuanya. Makanya ntar kita akan sebutkan bahwa pendirmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang Nasrani masuk ke dalam apa? Ke Jazirah Arab. Ternyata ada satu raja dari keturunan Rabi'ah ibn Nasr ini minta bantuan ke negeri Irak. Ntar kita bahas itu, Pak. Tapi yang jelas bahwasanya Rabi'ah ibnu Nasr ini ternyata dia apa? Sebarkan apa? Anak-anaknya. Dan ternyata betul bahwa Pak, ya, anak-anaknya semuanya jadi raja. Anak-anaknya semuanya jadi raja. Taib, setelah itu Rabi'ah ibnu Nasr tuwaffiya, meninggal Rabi'ah ibnu Nasr.
dan diganti oleh cucunya. Diganti oleh cucunya yang sangat kuat sekali. Cucunya yang sangat apa? Yang sangat kuat. Rabi'ah ibnu Nasr ini. Karena apa? Dia nggak mau kalau apa? Kalau bukan keturunannya yang jadi raja, nggak mau. Dari bapaknya, ya, dari anaknya, kemudian ke cucunya. Nama cucunya yang berperan menguasai Yaman pada waktu itu namanya Tabban As'ad. Namanya siapa, Pak? Tabban As'ad. Tabban As'ad ini orangnya kuat secara fisik. Karena apa? Karena dia termasuk, ya, orang yang disegani, Tabban As'ad ini. Dan dia hobinya itu jualan. Hobinya apa? Hobinya jualan kemana-mana. Tabban As'ad ini, Masya Allah. Saking kuat bisnisnya Tabban As'ad ini, saking kuat bisnisnya Tabban As'ad ini, dia mendapat kabar bahwasannya, Pak, korma yang paling banyak itu di daerah yang namanya Toba. Korma yang paling banyak itu di daerah yang namanya apa? Toba. Makanya bapak-bapak kita nemukan sekarang itu Madinah itu, ya, Madinah kalau di sisi Hail Garbiyah yang bagian apa? Ya, bagian baratnya, ya. Kemudian Hai Syarqiyah bagian timurnya. Kalau bagian baratnya itu ada batu-batu yang hitam. Namanya Hai Syarqiyah. Hai Garbiyah namanya. Itu ada batu-batu yang hitam yang runcing-runcing. Itu hampir seluruh Hai itu ada batu-batu yang hitam yang runcing. Ini bapak-bapak yang kalau mau umroh, ya, suatu saat, ya, kita berkunjung ke tempat itu, Pak. Ya, mana sih yang namanya Hail Syarqiyah dengan Hail Garbiyah ini? Hai Syarqiyah yang mana apa? Banyak apa? Banyak batu-batu hitam yang runcing. Yang mana apa? Nggak bisa kuda lewat situ. Nggak bisa kuda lewat situ. Nah, di Hail Garbiyah sebelah apa namanya itu? Ya, baratnya ini itu banyak apa? Banyak pohon-pohon korma. Makanya kita nemukan pohon korma dari ujung ke ujung. Itu Madinah. Ya, pohon korma itu apa? Di ujung sampai ke belakang. Makanya apa? Ntar ketika kita membahas perang Khandak, apa itu perang Khandak, Pak? Perang yang mana Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menggali apa? Menggali parit. Yang mana parit itu nggak digali semuanya, diputerin Madinah itu enggak, Pak. Karena Hai Syarqiyah dan Hail Garbiyah ini nggak mungkin apa? Kuda itu masuk, nggak mungkin. Ya, dari kanan ke kiri itu nggak mungkin. Makanya kita di sini, bahwa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang namanya Madinah dari dulu itu, yang namanya Toba, ya, kalau kita, makanya nggak perlu disebutkan Toba sebenarnya, namanya aslinya, ya, kemudian dirubah oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam namanya Madinah. Ternyata dari dulu itu memang apa? Memang tempat korma yang paling banyak. Sampai-sampai ntar kita bahas juga, Bapak-bapak. Ketika perang Badar pertama, untuk mengetahui ada orang yang datang dari Madinah yang mengintai pasukan dari pasukannya apa? Pasukannya orang-orang musyrikil Quraisy itu, mereka nandain, ya, ternyata apa? Ternyata ada bekas biji-biji korma. Dan ternyata bukan manusia aja yang makan apa? Yang makan korma. Yang makan korma juga hewan-hewannya, sampai ontanya dikasih makan korma. Saking banyak kormanya di Madinah itu. Ya, Masya Allah. Nah, ini tadi siapa namanya? Tabban As'ad. Tabban As'ad ini karena dia tahu yang namanya Toba ini dekat dengan Syam. Dekat dengan Syam, Pak. Daerah pertanian dekat dengan Syam. Dan terkenal di zaman dulu, ya, bahwasanya orang itu banyak yang jualan ke daerah Syam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Ya. Itu yang dilakukan. Nah, pada waktu itu karena kalau dari Yaman itu jauh, kalau mau bisnis ke apa namanya itu ke Syam, kemudian bisnis di Madinah, karena di Madinah itu Toba dulu itu yang menguasai itu adalah Yahudi.
yang sudah kita ceritakan tadi, awal muasalnya dia datang ke situ. Kemudian ada dua suku, ya, dua suku, yang mana dua suku ini ntar yang akan menjadi Ansar, ya, namanya suku Aus dan apa? Khazraj. Dua suku besar, ya, dua suku besar. Ini dua suku besar ini dan berdampingan dengan Yahudi. Mereka hidup bergandengan. Tapi Yahudi yang nguasain ekonomi pada waktu itu. Karena kenapa? Yahudi itu nggak mau Aus dan Khazraj ini bersatu, nggak mau dia. Kalau bersatu malah apa? Ekonominya akan bermasalah. Mereka adu domba. Makanya Yahudi dari dulu bapak-bapak kerjanya cuma adu domba. Iya, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Dan dia yang akan memegang bisnisnya. Masya Allah, kata mereka begitu, Pak. Ya, dia megang bisnisnya. Ya, dia megang bisnisnya. Orang itu mau apa? Mau senjata, dikasih senjata. Mau uang, dikasih uang. Asal apa? Perang. Namanya perang, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal itu perang tuh. Perang itu susah. Ya. Perang itu apa? Susah. Ini kalau ada orang yang terlalu bersemangat dengan perang, jangan. Makanya kan kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian itu, ya, berangan-angan ketemu musuh. Tapi kalau ketemu musuh, maka apa? Jangan apa? Mundur. Lari dari medan perang berbeda hukumnya. Ini berangan-angan pingin apa? Perang. Pas giliran perang langsung apa? Sembunyi dia. Hati-hati yang seperti itu, apa namanya? Perang itu susah. Dan bapak-bapak di sini alhamdulillah belum pernah mengalami yang namanya perang, dan saya pernah ngalamin. Untuk beli roti aja, Pak, beli roti, nggak usah minta, beli roti. Kita dari ujung ke ujung sana, Pak, nunggu. Ya, dalam keadaan susah seperti itu untuk makan satu roti saja. Ya, kita mau beli makanan susah. Coba kita di Indonesia ini saking amannya, masya Allah, bapak-bapak, mau lapar tengah malam ada nasi goreng langsung keluar, kita langsung apa? Ada nggak? Aman. Coba kalau lagi perang, berani nggak keluar beli nasi goreng? Yang jualan aja takut. Makanya bersyukur kepada Allah SWT terhadap nikmat apa? Yang namanya apa? Nikmat aman itu. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Aus dan Khazraj, itu perang. Namanya perang itu nggak mikir sudah ekonomi, keluar semuanya, rusak semuanya. Kita masuk ke pembahasannya, Pak. Ketika Taban As'ad ini ngelihat peluang bisnis yang begitu bagus di daerah Tuba ini, akhirnya dia pun datang ke tempat itu karena ngelihat bisnis banyak. Akhirnya apa? Dia taruh anaknya di situ. Anak raja Taban As'ad ini dia taruh di situ. Sebagai apa? Pengontrol bisnisnya. Dan kita tahu bahwa Bapak, zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang memang. Untuk dapat informasi itu ya hampir sebulan, 2 bulan baru tahu informasi. Nah, pada waktu itu Bapak-bapak, anaknya Taban As'ad ini, anaknya itu ternyata ada perselisihan dengan apa? Orang setempat dari orang-orang Tuba pada waktu itu, orang Madinah. Akhirnya apa? Terjadi cekcok di antara keduanya. Akhirnya anaknya Taban As'ad ini apa? Terbunuh. Namanya anak ya, terbunuh. Dan sebulan kemudian baru terdengar kabar bahwasanya anaknya terbunuh. Bapaknya yang namanya Taban As'ad ini marah. Dan dia katakan bahwasanya Pak, saya akan menghancurkan Madinah. Kalau bahasa kita menghancurkan ya Toba. Menghancurkan yang namanya kota itu. Akhirnya bapak-bapak, berangkatlah Taban As'ad ini dengan pasukan yang sangat besar. Untuk apa? Untuk supaya ya menghancurkan siapa Pak? Pembunuh siapa? Pembunuh anaknya. Nyampelah mereka Madinah. Ketika sudah nyampe Madinah, Bapak pendaramatin Allah Ta'ala, ketika mereka sudah nyampe Madinah, Taban As'ad ini terjadilah peperangan.
Dan perang zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Zaman dulu itu kalau udah malam, bapak-bapak libur sudah. Berhenti perang. Ya. Berhenti perang. Ya, kalau kita nggak ada berhenti perang, kalau orang perang terus ya, Pak ya. Ini kalau udah malam berhenti perang. Dan yang ajibnya ini orang Madinah ini, Aus dan Khazraj ini bapak-bapak, ajibnya paginya perang, malamnya apa? Dia sanggup membantu, yaitu termasuk orang-orangnya karom, sanggup mengantarkan makanan kepada musuhnya. Kalau yang sakit dia apa? Diobatin. Coba bayangkan itu. Ini siang perang, malam dianterin makanan. Sampai Taban As'ad itu, Pak. Taban As'ad itu pun heran. Ini orangnya kok begini, karam kayak gini nih. Makanya kita nemukan bapak, Masya Allah ya, daerah Madinah itu rata-rata karam orangnya, suka membantu, Masya Allah ya. Kita nggak ngomong oknumnya, individualnya ya Pak ya, tapi keumuman suka membantu. Besoknya Pak perang lagi, karena kenapa? Dia pingin ya memusnahkan yang membunuh anaknya. Akhirnya Pak perang, siangnya perang, malamnya Pak diantarin makanan lagi. Ya, di apa namanya itu, di kantarin obat-obatan dan semisal dengan itu. Begitu pula selanjutnya. Begitu pula apa? Selanjutnya. Masya Allah. Terus seperti itu apa namanya Ta'ala, akhirnya karena dia kesal, Taban As'ad ini ya, ini belum bisa menguasai. Akhirnya pada waktu itu keluarlah dua pendeta Yahudi. Dua pendeta Yahudi ini ketemu langsung dengan Taban As'ad. Apa kata dua pendeta Yahudi ini? Mengatakan kepada Taban As'ad, wahai raja, engkau datang ke sini untuk apa? Untuk menuntut ya darah anak saya dan akan menghancurkan daerah ini. Kata dua pendeta ini, ya, sungguh kata dia, tertulis di dalam Taurat. Ini coba bayangkan, ini orang Yahudi ini tahu deh Pak. Sungguh di dalam Taurat bahwasanya engkau tidak akan bisa menghancurkan daerah ini. Kenapa? Karena daerah ini ntar akan datang seorang apa? Seorang utusan Allah. Namanya Taban As'ad ini nggak tahu yang namanya Allah itu kayak apa. Iya, nggak tahu dia. Iya. Siapa itu Allah? Dijelaskan oleh apa? Dua pendeta ini. Kemudian akan datang seorang nabi yang mana Pak? Nabi yang ini akan tetap di sini, hijrah ke sini. Itu orang Yahudi tahu. Masya Allah ya. Betul kata Allah SWT itu ya. Ya, orang Yahudi itu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengetahui Rasul kita sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Betul. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Taala? Dia banyak bertanya tentang apa? Tentang agamamu apa? Saya agamanya Yahudi. Gini, dijelaskan. Nabi terakhir akan datang seperti ini. Akhirnya ya, Taban As'ad ini merasa bahwasanya ada ingin memeluk agama apa? Yahudi. Ingin memeluk agama Yahudi dan pingin tahu banyak tentang agama Yahudi. Akhirnya apa? Akhirnya Taban As'ad mengurungkan niatnya untuk menghancurkan apa? Toba, yaitu Madinah tadi itu. Dia pulang, tapi dengan catatan. Kata dia, kamu dua apa? Dua ya, orang tadi ini, yaitu apa? Pendeta Yahudi ini, ikut ke saya ke Yaman. Untuk apa? Menyebarkan apa? Agama Yahudi. Nah, inilah awal muasal ini, Pak. Kan kita sudah sebutkan tadi, Yaman ini Arab pertama ya, Pak ya. Jazirah Arab. Iya. Jazirah Arab. Akhirnya apa? Akhirnya berangkatlah siapa? Berangkatlah Taban As'ad dengan dua pendeta ini, nggak jadi ya ngancurin apa? Ngancurin Toba. Akhirnya Bapak bendera mati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mereka pulang. Pas pulang Bapak-bapak,
Kita tahu bahwasanya kalau orang mau ke Madinah, mau ke Syam, itu pasti lewat mana? Lewat Mekah kalau mau ke Yaman. Dan kita sudah jelaskan Bapak-bapak ya. Ini Yaman ini selatan. Syam ini utara. Antar petanya, itu aja ini peta. Iya. Selatan, utara. Nah, di selatan ini Bapak-bapak, ini ada di tengah-tengahnya Mekah dan ada di tengah-tengahnya Madinah. Namanya Tobat tadi. Ya. Makanya ntar ketika Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ini awal terjadi perang Badar, ya, ntar kita akan kisahkan. Itu Abu Sufyan itu kalau pulang harus lewat apa? Lewat Madinah. Nggak bisa dia apa? Muter itu nggak bisa. Dia harus buat jalan baru, susah. Akhirnya apa? Akhirnya di jalan ini dia harus lewatin dan pasukan kaum muslimin pasti ngadang nih. Makanya apa? Terjadinya perang Badar itu karena keseringan apa? Keseringan ya. Barang-barangnya siapa? Musyrikil Quraisy itu diambil oleh kaum muslimin. Karena kenapa? Karena pas hijrah dulu, mereka hijrah ke Madinah itu, mereka nggak bawa apa-apa, Pak. Mereka tinggalkan semua hartanya, anaknya, istrinya, semuanya tinggalkan, diambil sama siapa? Orang-orang musyrikil Quraisy. Dan sekarang itu lagi mau diambil oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal muasal terjadi perang Badar. Tapi nggak kita bahas itu, ada pembahasannya. Tapi yang jelas bahwasanya kita kembali ke Taban As'ad tadi ini. Yang mana apa? Taban As'ad ini kalau pulang pasti dia dari Madinah melewati mana? Mekah. Nggak ada jalan lain. Nah, pas lewat Mekah ada suku yang berkuasa pada waktu itu namanya suku Huzail. Suku apa? Suku Huzail. Suku yang berkuasa pada waktu itu. Dia pingin menghancurkan Mekah. Karena Mekah dikuasai oleh suku apa? Suku apa, Pak? Khuza'ah. Iya. Suku Huzail ini suku di luar Mekah. Makanya ntar ada peran penting suku Huzail ini, Pak, di dalam Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Tapi kita akan sebutkan dulu nih suku Huzail ini. Suku Huzail ini Bapak-bapak, karena dia pingin menguasai Mekah nggak bisa-bisa, tapi dia kuat termasuk ini. Akhirnya pas waktu itu ketemu dengan Taban As'ad. Dia tahu ini, Taban As'ad ini yang menguasai Yaman. Berarti yang menguasai Yaman berarti terkenal nih orang nih. Sampai apa? Sampai anaknya ajak di Madinah, terkenal. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Kata suku Huzail ini, wahai Taban As'ad, maukah kamu mendapatkan emas yang banyak? Katanya dia. Mau, kata dia. Di mana itu emas? Itu ada rumah, satu rumah di dalam Mekah ini, ya. Itu di bawahnya itu banyak emas yang ditimbun-timbun. Iya. Karena apa? Orang-orang musyrikil Quraisy dahulu itu, ya, mereka kalau apa namanya menimbun emas di dalam itu, dalam apa namanya itu, dalam tanah. Dan termasuk katanya mereka itu di apa? Di Ka'bah tadi itu. Kata mereka, kalau kamu mau harta yang banyak seperti emas dan perak itu ada di dalam itu, tapi kamu harus hancurkan apa? Hancurkan Ka'bah tadi itu. Akhirnya Taban As'ad nggak tahu yang namanya Allah, nggak tahu tadi, cuma tadi dari awal aja tahu, kemudian dia nggak tahu ini rumah Allah, nggak tahu. Tiba-tiba dia siapkan pasukan, Pak. Siapkan pasukan yang banyak. Pas mau berangkat tiba-tiba dua pendeta ini datang. Iya. Dan gelagatnya Taban As'ad ini aneh. Sudah ketemu dengan kepala suku Huzail, kemudian apa? Dia berangkat tiba-tiba nggak ngasih tahu kita. Ternyata dihadang oleh dua pendeta ini. Wahai Taban As'ad, mau kemana? Kan kita mau pulang, kata kita mau ke Yaman. Kata Taban As'ad, aku mendengar dari suku Huzail bahwasanya di situ ada rumah, satu-satunya rumah, yang mana satu-satunya rumah itu di bawah itu ada emas. Saya ingin hancurkan, saya ingin ngambil emas itu.
Ya. Karena kenapa? Kalau saya masuk ke situ, oh, orang-orang yang ada di Mekah nggak ada yang berani karena suku kecil. Ini raja Yaman, raja besar, ya, raja terkuat di masa itu, termasuk apa namanya itu di Arab, di Jazirah Arab. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ya, ditahan oleh dua orang Yahudi ini dan mengatakan, wahai Taban As'ad, ya, kalau kamu mau menghancurkan itu rumah Allah. Ya. Kemudian Taban As'ad mengatakan, Allah itu punya rumah. Itu apa? Yang ditulis di dalam Taurat, kata siapa? Kata dua pendeta Yahudi, yang ditulis dalam Taurat itu adalah rumah Allah yang harus dikudsi. Apa dikudsi itu? Disucikan. Nggak boleh dihancurkan. Karena kenapa? Kalau kamu mau menghancurkan itu, maka apa? Tentaramu akan hancur semua. Iya. Akhirnya Taban As'ad itu pun apa namanya itu percaya aja. Karena kenapa? Dari awal dia sudah percaya sama dua pendeta ini. Di sekarang ini dikasih ini. Terus suku Huzail itu dia tahu itu rumah Allah. Suku Huzail ini. Dan itu kamu akan hancur apa? Hancur prajurit-prajuritmu, tentara-tentaramu. Jangan lakukan itu. Jangan ikutin suku Huzail. Terus gimana? Kata apa namanya itu? Kata ya siapa namanya? Taban As'ad. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kata dua dua pendeta tadi mengatakan, ya, kamu datang ke tempat itu, kemudian kamu tawaf. Apa itu tawaf itu, Pak? Kelilingin. Iya, putar di situ. Tawaf. Iya. Akhirnya Taban As'ad pingin tawaf di situ, tapi dia bertanya lagi, kenapa kalian gak ikut? Ditanya nih dua pendeta, kenapa kalian gak ikut? Kamu nyuruh saya tapi kamu gak ikut, kenapa? Karena di situ banyak berhala. Coba bayangkan ya. Berhala, ya, seharusnya nggak ada berhala di situ. Kan kita tahu bahwasanya berhala yang masukin pertama kali namanya siapa? Siapa namanya? Siapa? Hah? Amru bin Luhai. Taib. Masya Allah masih ingat Pak ya nama-nama itu. Taib. Selanjutnya Bapak-bapak, tawaflah dia. Habis tawaf dia tidur. Capek dia, tidur dan mimpi. Apa mimpinya? Mimpinya ya, diantaranya adalah apa? Disuruh naruh kain di atas apa? Di atas Ka'bah tadi, namanya kiswah. Nah, sejarah kiswah itu dari sini, Pak. Dari Taban As'ad tadi ini, yang pingin menghancurkan Ka'bah, ya. Ternyata apa? Begitu ceritanya. Kemudian apa? Akhirnya Taban As'ad lah yang menyuruh untuk menaruh kiswah di Ka'bah tersebut. Dan itu terus berjalan sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan kiswah itu ditetapkan oleh Rasul kita SAW, artinya nggak usah diganti atau nggak usah maka apa? Ditetapkan sampai sekarang. Itu kiswah. Dan sejarahnya dari siapa? Taban As'ad tadi. Selesai itu baru mereka berangkat ke Yaman. Dan dua pendeta ini pun datang ke Yaman. Dan ternyata Yaman pada waktu itu banyak penyembah api. Karena banyak kesamaan dengan apa? Dengan orang-orang Persia. Orang-orang Persia. Ya. Nah, pada waktu itu ada apa? Ada kuil dikisahkan, yang mana kuil itu kalau setiap dibuka pasti nyemburin api. Itu dalam sejarahnya, Pak. Nyemburin api.
Nah, ketika dua pendeta ini pun masuk ke daerah Yaman, mulailah dia berdakwah dan didukung oleh Taban As'ad. Ya, banyak yang nerima, banyak yang tidak masyarakatnya. Akhirnya Akhirnya terjadi konflik antara penyembah penyembah api dengan apa yang diajarkan oleh dua Yahudi ini. Dua pendeta Yahudi ini. Akhirnya Akhirnya mereka pun ngadu ke Taban As'ad. Kira-kira ini solusinya apa? Kalau begini akan terjadi masalah terus. Terus gimana solusinya? Solusinya, kata masyarakatnya pada waktu itu mengatakan, kita kalau buka pintu api ini akan menyambar. Dan kebiasaan di tempat kita ini, kalau kita mau tahu orang mana yang benar dan mana yang salah, itu dihadapkan di depan pintu itu. Siapa yang disambar, dialah yang salah. Itu dulu Pak ya, jangan sekarang. Itu dulu. Iya. Akhirnya ya, kata mereka, kita akan tentukan nih, mana yang benar, mana yang salah nih, yang dibawa nih. Apakah ya dari dua pendeta ini atau dari dari rahib kita? Akhirnya Akhirnya ya, di lobi Taban As'ad pun setuju. Ketika Taban As'ad mengatakan kepada dua pendeta ini, apakah kalian setuju? Setuju. Akhirnya apa terjadi Pak? Dua pendeta Yahudi ini didirikan. Kemudian dari penyembah api ini ada dua tokohnya juga didirikan di situ. Tiba-tiba pas dibuka api tersebut, tersambarlah ya, penyembah api ini pun kabur. Marah masyarakat, marah. Kenapa dia kabur? Kalau memang benar dia harus hadapin. Akhirnya Akhirnya dia balik lagi, pas dibukakan lagi bahwa pada rahmat Allah SWT, ternyata dia disambar oleh api dan mati dua-duanya. Dan dari situlah ya, orang-orang Yaman yang menyaksikan kejadian itu seluruhnya masuk agama Yahudi. Dan itulah yang menyebabkan agama Yahudi masuk Yaman. Dan sampai sekarang orang-orang Yahudi masih ada di Yaman Pak. Ya, ada sukunya di sana itu, di Yaman itu, ya, orang-orang Yahudi. Tapi udah selesai kita nih ya. 4 menit lagi. Waduh, tanggung kali nih. Taib. Jadi setelah orang-orang Yahudi setelah menyebar agama Yahudi, ya, menyebar agama Yahudi. Dan setelah itu Bapak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Taban As'ad menguasai daerah Yaman, dan Yahudi betul-betul menyebar di jazirah Arab, termasuk di Yaman. Ganti terus rajanya, sampai dikatakan dalam riwayat ya, ada rajanya namanya Hasan. Hasan namanya rajanya. Hasan ini termasuk raja yang mana dia pingin menguasai dunia. Dia pingin ngajak perang Arab, non Arab, dia pingin ngajak perang, menguasai semua. Dan pada waktu itu bapak-bapak, dia bertanya kepada menterinya, negara mana yang paling kuat sekarang? Ternyata pada waktu itu negara yang paling kuat adalah Persia. Persia itu negaranya Iran sekarang, ya. Kemudian sampai sampai Rusia semuanya. Tahu nggak Rusia semuanya itu Pak? Iya, Uni Soviet dulu itu Pak. Rusia semuanya. Kemudian masuk Cina. Cina aja sudah besar gitu. Ini dulu Persia, dikuasai oleh Persia. Ini sampai pengaruhnya ada di daerah Yaman, pengaruhnya. Itu saking luasnya. Kemudian negara yang paling kuat setelah itu adalah Romawi. Roma yang menguasai daerah itu, ya, daerah Eropa sampai Syam. Syam itu dulu Pak, yang kita tahu Suriah, Palestina,
ya. Kemudian apa? Libanon, ya. Itu semua dulu yang menguasai daerah Romawi, semuanya. Ini dua negara adidaya yang besar. Kemudian yang menguasai Afrika itu Najasyi, ya, yang menguasai Afrika. Dan kita tahu Afrika itu banyak, ya Pak ya. Afrika itu luas juga. Daerah Habasyah yang berseberangan dengan Yaman, kalau kita lihat di peta Pak, dan ini pernah saya lewatin, ya, naik perahu kayu, apa namanya itu, kapal kayu Pak. Itu memang perbatasannya, itu perbatasan antara apa? Antara Yaman dengan Habasyah itu memang bisa kita lewatin dengan apa? Dengan perahu kayu Pak. Walaupun apa namanya itu, walaupun kita harus nyebrang Laut Merah, harus nyebrang laut apa? Laut Merah. Tapi ya itu bisa kita nyebrang dikit aja, dekat aja. Tapi bahwa pendarmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.